Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwan dan akhwat, hafizakumullah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, yang hingga pada saat ini, pada malam hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama melaksanakan ibadah. Diawali dengan salat Isya secara berjamaah dan dilanjutkan salat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mari kita sampaikan, kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan juga umatnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin sedikit mengingatkan, menyampaikan bahwa Ramadan 13 hari sudah kita berlalu dan kita masuk ke hari ke-14. Maka mudah-mudahan setiap amalan kita yang sudah berlalu 13 hari yang lalu semua dicatat dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Fatir ayat yang ke-29, 30 dan juga 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Jamaah salat tarawih yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mendirikan salat dan menginfakkan sebagian harta mereka yang telah diberikan Allah kepadanya, sirran secara sembunyi-sembunyi atau rahasia, wa alaniyah atau secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka semua tiga kelompok tadi, tiga golongan tadi mengharapkan suatu perdagangan, suatu perniagaan yang tidak akan ada ruginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau kita berniaga atau berdagang ada untung dan ruginya atau tidak? Pasti ada, ya. Sedangkan ini kita berniaga dan berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, dengan mendirikan salat dan juga menginfakkan sebagian harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Maka tiga golongan ini sedang melakukan perniagaan yang tidak akan ada ruginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, liwaffiyahum ujurahum, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan menambah karunia-Nya, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada bulan ini disebut juga bulan Al-Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membaca Al-Quran, yang mana fadilah atau keutamaan pahala yang didapat
seorang hamba ketika selalu membaca Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar dari para khatib, dari para asatid, yaitu man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam, kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka jika dikalkulasikan menjadi 30 kebaikan itu di hari biasa, Bapak Ibu sekalian. Lantas bagaimana dengan bulan yang mulia ini, di bulan yang berkah ini, di bulan yang suci ini? Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan begitu banyak pahala. Maka ada sebuah riwayat disebutkan, orang yang membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan satu hurufnya akan dilipat gandakan ratusan pahala. Maka ini suatu kemuliaan, suatu keagungan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya bagi mereka orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, orang yang membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, jika dia membaca saja itu sudah mendapat pahala. Bagaimana dia mentadaburi, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, maka pahalanya jauh lebih besar, jauh lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari sama-sama kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an. Tidak hanya di bulan Ramadan kita getol, kita rajin baca Quran, tetapi setelah bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya sampai datang Ramadan yang berikutnya, kita luangkan waktu untuk selalu membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang namanya bulan Ramadan itu kita ada peningkatan atau malah tambah kendor? Gimana Bapak Ibu? Ada, harusnya naik ya. Sekarang yang jadi masalah fenomena orang-orang saum tapi tidak sholat, dan nanti ketika Idul Fitri ikut sholat Idul Fitri. Dan banyak manusia atau orang-orang yang meremehkan sholat 5 waktu. Contohnya seperti bukber, buka bersama. Bukber itu diadakan di mana-mana, tetapi dia tidak memperhatikan bahwa kewajiban dia untuk sholat maghrib itu harus diutamakan. Ini sampai-sampai bahkan larut mendekati waktu Isya, bahkan sampai datang waktu Isya, dan ini termasuk dalam dosa-dosa besar yang dianggap remeh oleh manusia pada saat ini. Kalau dalam kaidah usul fiqh disebutkan tidak boleh mengedepankan sunnah dibandingkan yang wajib. Iftar jama'i atau iftar itu kan sunnah ya, menyegerakan, tetapi sholat fardu, sholat maghribnya itu wajib, maka sholat maghrib harus diutamakan. Sedangkan perintah Allah dan Rasulnya ketika berbuka apa? Rutobat, yang pertama dengan kurma-kurma muda, atau tidak ada tamarot dengan kurma kering, kalau nggak ada dengan air putih atau yang manis-manis. Maka sudah cukup, jangan semua hidangan yang ada di depan mata semua disantap sampai lupa sholat maghrib ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. Yang saya ingin ceritakan bahwa ketika seseorang sudah menghibahkan dirinya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu membaca Al-Qur'an setiap hari, maka akan tertanam dalam dirinya bagaimana saya harus lebih, tidak hanya membaca Al-Qur'an, bagaimana saya dengan sedikit demi sedikit untuk menghafal Al-Qur'an. Karena ketika saya ikut kajian mulazamah dengan salah satu imam Masjid Nabawi yang bernama Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, beliau mengatakan wa yustahabbu lil mar'i an yahfadzal Qur'ana kamilan, dan disunnahkan bagi setiap muslim untuk menghafal Al-Qur'an secara
sempurna, artinya seluruh Al-Quran. Idza la yuqaddar dzalik fahfadz kama istata'. Jika tidak mampu untuk menghafalkan semuanya, maka hafalkanlah semampu kalian, ya. Maka pada bulan Ramadan ini kita kalau ada kesempatan tidak hanya membaca, tapi bagaimana coba menghafal. Paling tidak kita murojaah, mengulang hafalan yang sudah kita hafal. Karena hafalan yang sudah kita hafal nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hanya hafal dari Anas sampai Ad-Duha, tapi kita tidak pernah mengulang, maka nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa menjawab. Maka ini yang harus diperhatikan. Ada sebuah kisah nyata, salah seorang pemuda. Pemuda ini seorang penjahit datang kepada seorang syekh. Jadi syekh ini menceritakan kisah nyata bahwa ada seorang penjahit pemuda yang datang kepadanya ingin menghafal Al-Quran. Maka syekh ini hanya memberikan saran, coba antum baca surat Al-Baqarah dan hafalkan. Maka pemuda ini hanya meluangkan waktu itu setiap ba'da isya, karena orang ini, pemuda ini dari pagi sampai sore itu bekerja, menjahit. Sedangkan hanya waktu luang itu ba'da isya sampai menjelang tidur. Subhanallah, dengan izin Allah, pemuda ini yang tadinya menyarankan satu surat saja, surat Al-Baqarah, alhamdulillah datang lagi. Ya Syekh, alhamdulillah pada saat ini saya sudah hafal surat Al-Baqarah dan saya semakin cinta dengan Al-Quran dan saya berazam, bertekad ingin menyelesaikan 30 juz. Bapak Ibu sekalian, setelah bertekad itu maka mulai pemuda ini menghafal Al-Quran dengan izin Allah sampai tidak lebih dari 3 tahun. Pemuda ini berhasil selesai 30 juz dan yang menerima setoran syekh tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah kita bisa dan mampu untuk meluangkan waktu menghafal Al-Quran? Ini kisah nyata, ya. Seorang ulama dari Maroko menceritakan muridnya sendiri yang setoran tiap hari tanpa pernah absen, ya. Dan pada saat ini beliau syekh ini menceritakan tahun 2023, ya. Maka belum lama. Maka kita harus evaluasi sejauh mana dan seberapa besar pengorbanan kita untuk Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semuanya untuk selalu meluangkan waktu dalam membaca, menghafal dan mentadaburi Al-Quranul Karim. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Bila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.